Hai, berjumpa lagi dengan saya Kiki Astrea. Saya pengen cerita nih. Yuk kita lihat kelanjutan drama ini. Di episode 4 ini kita diperlihatkan Kang Sohe yang melihat sebuah poster lalu ia menggulung poster itu. Di sana diperlihatkan sebuah kota yang hancur. Bangunan-bangunan dipenuhi rumput-rumput liar. Sohe berjalan sendiri sambil mendengarkan musik. Ia melihat sebuah mayat di dalam mobil lalu mengambil dompet dan mengambil uang receh. Sementara uang 100 ribuannya ia buang. Lalu ia mencoba memakai bedak dan mengambil boneka di kotak capit boneka. Diperlihatkan pada masa itu kota telah hancur lebur. Lalu seseorang memanggil Sohe dengan HT yang dibawanya. Orang itu mengajak Sohe balik saja karena tidak menemukan kunci yang dicari. Tiba-tiba ada petugas yang datang, namun untung saja mereka tidak melihat Sohe. Mereka menempelkan pamflet, lalu Sohe melihatnya. Scene beralih pada Pak Park yang menceritakan perjalanan ke dunia masa sekarang. Mereka menyeberang ke masa sekarang lewat unduhan. Sohe bernomorkan 24.000, Pak Park mendapatkan nomor 10.000. Han Tae-sul pun muntah mendengar cerita itu. Lalu tiba-tiba tim biro kontrol mengetahui keberadaan mereka dari HP Tae-sul yang menyala. Tiba-tiba makhluk yang tiba-tiba muncul tadi mengatakan kalau dia mengetahui keberadaan kakaknya. Han Tae-sul pun hampir tertangkap oleh biro kontrol, namun diselamatkan oleh Kang Sohe. Tae-sul lalu masuk ke dalam mobil dan hendak mengendarai mobil itu. Namun ribet banget ya cara membuka kunci mobil tersebut, harus membuka aplikasi, menginstal dan lain-lain. Pokoknya ribet deh. Sohe pun tertangkap oleh biro kontrol. Nah, di jalan mobil biro kontrol ini ditabrak oleh mobil Tae-san. Sohe pun berhasil diselamatkan oleh Tae-san. Lalu scene memperlihatkan seorang pria yang memarahi ibunya karena sering memakan makanan mie instan. Lalu ternyata orang ini adalah polisi. Polisi ini pun mendapatkan kabar mengenai penculikan. Lalu polisi itu mendekati makhluk aneh yang diduga mencuri. Namun makhluk itu ternyata tidak mempunyai tangan dan tiba-tiba tangannya pun tumbuh sendiri. Polisi itu dicekik, lalu tibalah biro kontrol yang menanganinya. Polisi itu yang terkontaminasi itu pun langsung dibawa oleh biro kontrol. Scene beralih ke kepala biro kontrol yang mendatangi kantor Han Tae-sul. Namun Tae-sul tidak berada di sana. Dia hanya bertemu dengan sekretaris saja. Lalu scene beralih lagi memperlihatkan kalau pria yang bersama Han Tae-sul adalah polisi yang bertemu dengan makhluk aneh yang tadi itu. Dia adalah pria yang masuk ke dalam masa sekarang lewat unduhan yang dibuat oleh Tae-sul. Lalu Han Tae-sul kembali menanyakan masalah foto pernikahannya dengan Sohe. Dan pria itu pun mengajak ke suatu tempat. Dan sepertinya tempat itu adalah rumahnya. Pria itu memanggil-manggil ibunya, namun ibunya keluar dan sepertinya sudah tidak bisa melihat lagi. Pria itu lalu masuk ke dalam rumah dan memasakkan mie instan untuk ibunya, lalu menyuapinya. Han Tae-sul dan Kang Sohe hanya melihat mereka sambil menceritakan tentang sebuah penyesalan yang datang. Lalu pria itu meminta maaf pada ibunya dan ibu pria itu pun meninggal dunia. Diperlihatkan sekretaris menstempel sebuah surat dari Edward Kim mengenai penurunan jabatan Han Tae-sul. Dan diperlihatkan juga Sojin membuka foto yang ternyata di baliknya ada foto Han Tae-sul. Ternyata Sojin masih menyukai Han Tae-sul. Sohe juga menceritakan titik awal semua ini terjadi. Sohe ke sana karena Han Tae-sul. Karena Sigma akan membunuh Tae-sul. Lalu pria asing itu memberikan sebuah alamat gedung kepada Tae-sul dan pria itu berkata jangan pergi ke lantai 2 karena akan ada keributan.
Lalu Sohe juga dilarang keluar karena akan ada petugas biro kontrol yang menembaknya. Ternyata pria ini dahulunya adalah biro kontrol. Nah, para biro kontrol telah menemukan keberadaan mereka dan mengintai mereka. Namun Sohe mengetahui kedatangan biro kontrol, lalu mereka pun bersembunyi. Taesul membuat jebakan dengan minuman bersoda, lalu para biro kontrol itu pun berjatuhan. Pria asing itu pun tertembak dan meninggal dunia. Taesul dan Kang Sohe lalu pergi menggunakan mobil pria asing itu. Biro kontrol terus melacaknya dan menemukan keberadaan mobil Taesul. Taesul pun diikuti dengan drone. Taesul panik dan hampir menabraki orang-orang di sana. Drone itu semakin banyak dan mengepung Taesul. Mobil Taesul pun akhirnya menuruni tangga satu persatu. Drone itu meledak karena menabrak tiang. Akhirnya mereka menembak salah satu drone yang masih tersisa dan mereka pun terlepas dari kejaran drone. Kali ini mobil Han Taesul diikuti oleh sekelompok mobil dari biro kontrol. Mereka lalu menabrak stopan polisi dan menuju jembatan. Namun ternyata jembatan itu terputus. Han Taesul pun memberhentikan mobilnya, lalu mereka keluar dari mobil dan berencana akan melompat ke air. Mereka lalu bergandengan tangan dan bersiap untuk melompat. Namun ketika berlari, Kang Sohe tertembak di tangannya. Tangan mereka pun terlepas. Biro kontrol yang menyaksikan itu lalu meninggalkan mereka. Kang Sohe pingsan di dalam air dan Taesul berenang menghampirinya. Drama pun bersambung. Saya ingatkan lagi ya untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar kamu bisa mengetahui kelanjutan dari drama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.